Lama ditutup, gonjang-ganjing rumah tangga Arya Saloka dan Putri Ane terbongkar. Curiga publik terkhusus netizen bahwa keduanya sudah berpisah benar adanya. Dan akhirnya, Arya Saloka yang selama ini mencoba menutup rapat, akhirnya dia jugalah yang mengungkap dengan layangkan gugatan cerai serta sudah jalani sidang perdana cerai 30 April 2025 kemarin. Benar kata pepatah, sepandai-pandainya bangkai ditutupi, baunya tercium jua akhirnya. Dari kami, dari pihak Arya Saloka tidak bisa menjawab secara spesifik ya tentang hal itu. Yang pasti masing-masing sudah tidak bersama dan memilih untuk mengurus anak dengan baik dan berpisah dengan baik, itu saja. Jadi kapan sih Bang pisah rumahnya sendiri? Kalau pisah rumahnya sendiri kami tidak bisa memastikan secara pasti. Yang pasti sudah tidak bersama beberapa tahun terakhir. Anak yang pasti akan menjadi hak asuh di bawah Putri Ane sebagai ibu. Mengingat juga Ibrahim Adel Rumi juga masih di bawah 12 tahun sehingga berdasarkan peraturan masih harus di bawah pengawasan ibu. Pisah rumah bukan baru sebulan 2 bulan kemarin. Arya Saloka sudah 2 tahun tak serumah lagi dengan Putri Ane dan anak-anak. Jika dibuka lagi lembaran 2 tahun belakangan, tersirat bahwa tingkah pola Putri Ane sudah berbeda di media sosial. Pun dirinya kerap unggah caption yang mengisyaratkan kondisi dirinya sedang tidak baik-baik saja. Tak jarang pula ada foto bersama buah hati dengan caption sendu. Lebih dari itu, nyaris tak terlihat ada foto bersama Arya Saloka. Tapi mungkin Mbak selama ini ngelihat tuh masih sempat pulang ke sini nggak sih dua-duanya gitu? Pak Arya? Jarang ya kayaknya. Oh jarang, tapi berarti yang sering kesini tuh Mbak Putri Anenya aja? Iya, ibu aja kadang-kadang. Ini juga lagi keluar nggak tahu kemana gitu kan. Saya mah diiniin sama mbak yang satunya tuh kalau disuruh kesini, kalau enggak ya enggak gitu. Oke, jadi nggak full di sini, jadi nggak tahu kesehariannya gimana? Nggak tahu. Terakhir kali ngelihat ke Arya Saloka pulang ke sini kapan Mbak? Kapan ya? Udah lama banget. Saya jarang ketemu si bapak sih, udah lama. Oke, terakhir kali nggak inget tuh udah? Dulu ya 2 tahun mungkin. 2 tahun yang lalu berarti baru apa? Iya, pas lebaran deh kayaknya dulu itu karena dulu saya ngontraknya sini kan deket. Sekarang mah jauh, Depok sana. Beji. Jadi makin jauh ya untuk makin kesini. Jauh, iya. Kalau dulu sering lewat sini suka lihat gitu. Ini udah lama nggak tahu. Keputusan cerai tampaknya sudah bulat. Pada sidang perdana kemarin, baik Putri Ane maupun Arya Saloka memilih tidak hadir. Ruang mediasi yang disiapkan untuk rekonsiliasi sepertinya tak ingin digunakan keduanya. Dan alasan cerai terdengar klasik, sudah tidak cocok lantaran sering cekcok. Ketika alasan ini terungkap, tentu saja ada secuil ragu yang mencuat di ruang publik. Benarkah demikian? Ataukah ini hanya alasan klise untuk menutupi alasan cerai gara-gara orang ketiga seperti yang selama ini dicurigai? Bahkan sempat dibocorkan Putri Ane perihal Arya Saloka yang sudah punya kekasih. Tidak ada yang serius ya, memang sudah jalan dari Yang Maha Kuasa, memang mungkin sudah tidak bisa bersama lagi. Jadi lebih ke arah internal, keputusan internal secara baik-baik, tidak ada isu di situ. Jadi mereka memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Tidak ada isu orang ketiga, ini benar-benar murni hanya hubungan mereka berdua yang merasa ingin berpisah secara baik-baik. Demi kepentingan anak, tidak lebih tidak kurang, itu saja. Ada yang tahu, bahkan ada tahu marganya aja Kak, cenah. Nah, inisial A, nama belakangnya siapa, udah kelar lo kalau gue tak. Sumpah pengen gue sebut tapi gue kasihan, gue masih kasihan segini, gue masih kasihan tahu gak lu? Gue masih kasihan sama lu. Gue tahu betapa lu anxiety kalau misalkan gue ngomong. Lo gak peduli ya sama gue ya. Tegas tepis isu orang ketiga, toh nama Amanda Manopo yang santer disebut merebut Arya Saloka dari sisi Putri Ane tak lantas pudar. Bahkan tak sedikit fans yang tampak support jika Arya Saloka jalin hubungan dengan Amanda Manopo. Ketika kita lihat ada chemistry-nya si Arya sama si Mandadi itu, chemistry-nya kan dapat ya Mbak. Kalau Mbak ketemu orang yang chemistry dapat, pasti kan kelihatan bersinarnya. Apalagi pasti kan karakternya Arya Aldebaran, di mana memang dicintai emak-emak Nusantara sampai detik ini Mbak, sampai detik ini dicintai sama emak-emak Nusantara. Terus tiba-tiba nih kita bandingkan pas dia ketemu sama si istri aslinya kan pada saat itu, kelihatan auranya beda, kelihatan udah kayak gak happy-nya.
Wah itu susah itu. Aduh, kok susah? Oh, kamu gimana? Loh, sekarang kalau pilih salah satu, nanti geger. Oh nggak pilih ini, oh nggak pilih ini. Iya dong. Enggak lah, kan itu kan. Kalau gue mau netral aja, pilih dua-duanya aja. Kalau bisa dua, kenapa enggak ya? Kalau memang nantinya kalau sekarang ya pernikahan demi anak, kalau nantinya emang nggak bahagia bakalan toksik nggak sih? Tapi kalau katanya Allah nih memang jodohnya sama yang sekarang, ya mau gimana? Gak usah bahas-bahas yang nggak perlu harus dibahas ya. Jawabin netizen berani kalau wartawan nanya baru diam. Ya udah gue jawabin, lo mau apa lo? Hah? Sama kan gue juga diam. Gue diapain juga diam. Mau gue jawab yang mana? Gak bakal tenang hidup. Siapa ya? Aktor yang mana? Ayo. Ayo, sini. Hah? Biarin aja, mau gue biarin aja, gue bacain semuanya. Kalau misalnya gue dikatain pakar, ngomongnya langsung aja. Siapa yang ngatain? Ada yang ngatain? Ya dia, ngomongnya langsung aja, di depan mata gue langsung. Amanda Manopo jelas tak ingin disebut sebagai orang ketiga. Tapi apalah daya Amanda Manopo ketika netizen terus menudingnya sebagai perusak rumah tangga orang. Di sisi lain, baik Arya Saloka maupun Putri Anne tak gembar-gembor apalagi sampai saling serang di media sosial maupun di ruang publik. Keduanya memilih diam. Kita juga mendoakan semoga ini tidak terjadi pada proses perpisahan dari Arya Saloka dan juga pastinya Anne ya. Karena kita melihat dan juga sebetulnya bertanya-tanya ya Pak. Kalau memang gosip ini kan sudah lama. Bahkan juga Putri Anne mengaku bahwa sudah 2 tahun tidak kembali ke rumah. Kenapa prosesnya baru berlangsung sekarang? Ada apakah di 2 tahun itu? Apakah mereka memang sempat untuk mencoba merujuk kembali? Apakah mereka mencoba untuk berdamai? Atau memang mereka mencoba untuk diam-diam saja? Betul, dan prahara cinta dari retaknya hubungan para selebriti yang tadi kita baru saja lihat gitu ya. Tentunya juga ini menjadikan spekulasi juga pada para netizen juga gitu, para fans-fansnya mereka juga gitu. Jangan-jangan ada orang ketiga, tapi walaupun mereka juga sudah menjelaskan kalau di sini tidak ada orang ketiga. Tapi karena adanya ketidakcocokan gitu. Jadi faktornya adalah ketidakcocokan ya Pak ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi siapapun yang berpisah, apalagi mereka ini rumah tangganya sudah dikaruniai anak gitu ya. Boleh saja memang kalau perpisahan itu menjadi jalan terakhir, tapi tetaplah menjadi orang tua karena jangan menjadikan anak sebagai korban utamanya Pak. Betul, walaupun mereka tidak baik ya dalam relationship yang mereka, tapi mereka juga harus menjadi baik untuk anak-anak mereka.